Oke, halo guys, berjumpa kembali di Mulak Rugi FX. Jadi pada video kali ini saya ingin bahas mengenai study case di market XAUSD pada 2 minggu kemarin, atau lebih tepatnya pada akhir Desember 2023 pada tanggal 27 dan seterusnya. Oke, jadi ini merupakan mappingan saya pada market XAUSD sebelumnya ya, seperti ini. Ini saya berasumsi akan seperti ini, market akan bereaksi di antara di high risk POI ini atau di extreme POI ini, seperti ini. Dan outlook ini saya share di grup private ya. Tapi outlook ini yang saya share di sini memang tidak saya jadikan sebagai signal kepada teman-teman yang telah masuk di private mentorship. Ini tuh tidak saya gunakan sebagai signal, karena kenapa? Karena saya sendiri ingin untuk teman-teman itu berhasil entry mandiri. Jadi meskipun saya share outlook seperti ini, teman-teman akan melakukan riset kembali, analisa kembali. Apakah ingin open posisi di sini atau tidak? Karena metodenya sama, tidak menutup kemungkinan gaya trading atau trading style-nya itu pun bisa saja berbeda. Makanya saya tidak memaksa dan lebih memilih untuk outlook ini jadikan sebagai bahan untuk dieksplor kembali. Jadi seperti ini ya dasarnya pada saat harga masih di bawah bahkan, dan sekarang harga sudah sedikit lagi menyentuh area extreme POI di sini. Nah, ini merupakan POI di time frame 1 jam. Jika ada yang bertanya kenapa saya mengambil POI ini, padahal kalau kita melihat di time frame daily H4 itu market mengalami kenaikan atau masih sementara bullish di time frame daily dan juga time frame H4. Nah, namun pada time frame 1 jam ini kalau saya pribadi itu sudah bullish. Kenapa? Karena ini yang menarik teman-teman pada kondisi di sini. Ini merupakan candle low yang baru setelah candle low ini. Ya, dia bentuk candle low yang baru di sini. Dua candle ini masih inside, dia bentuk candle yang baru di sini. High-nya berhasil diambil sampai atas ini, titik tertinggi ini menjadi valid pullback ketika candle low ini berhasil diambil kembali. Berarti ini merupakan valid pullback terdekat di time frame 1 jam dan menjadi inducement. Kalau kita tidak zoom, kita bisa melihat bahwa inducement ini belum di sweep dan bahkan marketnya itu membentuk equal high di kondisi ini. Tapi kalau kita zoom seperti ini, kita melihat bahwa inducement ini itu sudah di sweep ya oleh pergerakan di sini. Meskipun kalau kita melihat secara kasar itu berbentuk equal high ya, liquidity. Nah, makanya saya berasumsi bahwa ini udah menjadi valid low dan berhasil di break, maka membentuk break of structure. Jadi ketika valid high ini atau equal high ini di break, ini menjadi change of character. Jadi ternyata sudah berubah menjadi bullish pada time frame 1 jam. Seterusnya sampai struktur terdekatnya yaitu di area ini. Ini merupakan valid high karena tag inducement di sini, dan valid high ini berhasil di break menjadi break of structure pada time frame 1 jam. Jadi 4 jam pertama daily, 4 jam, 1 jam itu bullish semua. Bullish. Kalau di time frame 1 jam kita bisa melihat ada liquidity di area ini ya. Di sini sudah diambil liquidity-nya, tersisa liquidity di bawah pada area ini. Market bullish kok saya berani untuk sell? Pertama, kalau kita melihat habit di market XAUSD untuk teman-teman yang sudah trading setahun 2 tahun belakangan, pasti sudah tahu ya bahwa habit di market XAUSD itu setelah mengambil ATH cenderung untuk mengalami penurunan setelah mengambil ATH all time high. Dan juga untuk habit market XAUSD pada akhir tahun itu memang cenderung untuk naik, nanti mulai pada pertengahan lah itu sudah mulai turun lagi untuk XAUSD habit 2 tahun sebelumnya. Cuman kita tidak bisa juga berpatok cuma ke habit ya, kita perlu melihat strukturnya juga. Jadi kita tidak asal sell, tidak asal buy. Nah, jadi itu
salah satu acuan saya kenapa saya ingin melakukan open posisi sell. Cuman saya akan mencari area menarik dulu. Saya ingin mencari POI-nya dulu untuk saya melakukan open posisi sell. Jadi saya berasumsi bahwa di sini ada dua POI ya, di mana di sini high risk dan di sini extreme. Jadi saya berasumsi bahwa market akan bereaksi di antara salah satu POI ini, dan saya sih berharapnya bahwa market akan membersihkan liquidity di bawah ini. Cuman kita harus melihat dulu nanti strukturnya seperti apa. Apakah berhasil membentuk chain of factor atau tidak setelah bereaksi di POI ekstrim ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, ini POI 1 jam, otomatis kita akan mencari konfirmasi di time frame M5 ya. Karena pasangan untuk mencari konfirmasi entry smart money concept pada time frame struktur 1 jam itu time frame konfirmasinya di time frame M5. Dan nanti ketika marketnya hit POI ini, saya akan mencari konfirmasi di time frame M5. Oke, kita turun ke time frame M5. Ya, untuk POI 1 jam sendiri ada di area ini. Nah, di sini market berhasil hit POI 1 jam ya di time frame M5 ini. Jika kita ingin menggunakan konfirmasi entry, karena di sini lebar POI-nya ya, lebar sekali, sekitar 60 pip. Saya pribadi tidak akan mau untuk meresikokan uang saya dengan menggunakan stop loss 60 pip. Makanya kita perlu menggunakan konfirmasi entry untuk meminimalisir resiko itu atau memperkecil stop loss itu. Nah, dan untuk konfirmasi sendiri saya sudah pernah bilang, saya pernah sebutkan dalam sebuah market konsep itu ada beberapa. Yang pertama ada scoop atau mitigasi entry, yang kedua ada chop, yang ketiga ada flip. Ya. Kalau kita menggunakan scoop ya, ini juga scoop sudah sering saya bilang di diskusi Discord ya, yang umum maupun privat, bahwa scoop ini setelah saya backtest merupakan konfirmasi yang probabilitasnya itu lebih kecil dibanding konfirmasi sebelumnya. Namun kenapa saya berani menggunakan scoop ini, karena memang untuk RR-nya pun masih bagus ya. Masih bagus untuk RR-nya. Makanya saya tetap gunakan untuk mitigasi entry. Nah, kalau kita menggunakan mitigasi entry, kita harus menunggu market break low dari candle ini. Oke, berhasil di break, market berhasil menghit POI. Maka kalau kita menggunakan scoop atau mitigasi entry, kita akan memarking atau menandai POI ini untuk kita open posisi sell seperti ini. Stop lossnya saya pasti akan lebihkan sedikit di sini ya. Kalau kita pas di sini, memang bisa aja sepas, tapi saya pribadi lebih nyaman untuk melebihkan seperti ini ya. Dengan trading plan yang sudah saya sering share, bahwa trading plan saya sendiri 1:3 baru saya akan set BEP ya. Kalau kita lihat seperti ini, 1:3-nya di sini, 1:5-nya di sini, dan seterusnya. Karena kita ingin masih counter trend ya, karena kita masih counter trend, untuk TP rasionalnya mungkin sampai sini dulu ya, sampai ke liquidity ini dulu ya, liquidity terdekatnya dulu sampai di sini. Jika berhasil sampai sini, karena kita masih hitungannya counter. Kita balik lagi ke M5, kita ingin sampai sini di 200 pip menggunakan stop loss 12 pip. Kalau kita lihat seperti ini udah ada value pullback terbaru, maka ini ada inducement di time frame M5. Berhasil ke trigger, oke. Marketnya sudah berhasil 1:3, sandu banding 5, bahkan 1:6 ya. Ini sudah boleh untuk kita BP. Teman-teman ingin partial pun tidak masalah, karena sudah lebih dari 1:5. Jadi seperti ini ya. Nah, karena marketnya berhasil break inducement terdekat, berarti kita sudah bisa menggunakan chop entry atau minor change of character, yaitu di sini. Tapi kalau kita lihat untuk inducement atau value pullback terdekatnya sendiri, untuk minor change of character ini masih di area ini untuk inducementnya.
karena dia belum membentuk valid pullback terbaru di bawahnya di sini. Ya, kalau kita menggunakan data minor change of character, ini belum valid lagi untuk kita open posisi sell lagi, belum valid. Masih seperti ini. Dan kita terkena break even atau BEP. Ya, tidak apa-apa karena kita memang kalau kita lihat secara minor change of character, meskipun dia sudah break inducement terdekat, tapi di sini yaitu nggak ada inducement, adanya inducement itu di atas ini ya, pada pullback di sini, dan tidak ada POI-nya yang bagus untuk kita entry. Maka ya udah, kalau memang tidak sesuai SOP dan memang tidak bagus untuk dia entry, ya kita nggak bisa untuk melakukan re-entry. Kita biarkan saja setup pertama berjalan. Dan benar bahwa di sini terkena break even. Market hanya sempat turun sekitar 70 pip. Ya, katakanlah teman-teman belum partial atau apapun dan terkena break even, nggak apa-apa karena di sini kita tidak kehilangan apa-apa. Berarti kalau kita melihat secara M5 ini sudah menjadi break off structure. Karena ini dia berhasil take inducement di sini. Oke, kita lanjut. Karena masih dalam POI, saya pribadi untuk mitigasi entry itu karena saya sudah melakukan backtest, makanya saya menggunakan trading plan untuk mitigasi entry ini, apalagi di market XAUSD yang sering kali mengasih konfirmasi mitigasi, namun tidak jarang untuk di sweep kembali, sehingga terbentuklah trading plan yang saya pakai sampai saat ini. Ketika market masih berada dalam POI maksimal, ketika saya menggunakan mitigasi entry, maksimal terkena stop loss atau terkena sweep menggunakan mitigasi entry itu 3 kali. Ya, 3 kali. Karena tidak jarang dia market XAUSD ini atau market apapun itu membentuk scoop pertama dan akhirnya di sweep ya atau bahkan di break, karena masih berada dalam POI dia membentuk lagi scoop yang baru. Nah, itu masih bisa saya untuk entry. Masih bisa untuk saya gunakan untuk menjadi titik entry karena masih berada dalam POI. Oke, seperti ini. Di sini ada inducement di time frame M5 ya. Kalau kita pakai MCOK dia harus break low ini. Kalau kita pakai mitigasi, kita melihat bahwa candle high-nya ada di sini. Dia harus break low candle ini. Kalau ingin membentuk candle mitigasi, di sini kan belum ada candle mitigasi. Di sini pun demikian. Oke, di sini marketnya berhasil break. Kalau kita melihat bahwa candle high-nya itu masih di hijau ini. Seperti ini, teman-teman. Oke. Berarti kalau kita ingin menggunakan scoop atau mitigasi entry, ini sudah valid untuk kita entry, yaitu seperti ini. Ya, saya akan SL lebihkan seperti ini, jadi 22 pips, termasuk lebar, tapi oke, karena kita bisa hitung risk management, jadi kita sesuaikan dengan penggunaan stop loss kita. Misal risk per trade-nya teman-teman sekian persen, ya udah tinggal diatur. Kalau meskipun SL selebar apapun ya, selama risk per trade-nya tetap sama dan sudah dihitung kerugiannya, itu masih masuk. Dan mengenai money management atau risk management itu saya pernah bahas juga ya. Jadi seperti ini. Kalau kita ingin entry menggunakan scoop. Oke, berhasil di trigger entry kita. Jadi seperti ini. Marketnya berhasil break inducement M5 di sini. Kalau karena marketnya sudah berada di POI atau sudah hit POI, inducement terdekati break kita bisa gunakan sebagai minor change of character. Ya, minor change of character sudah terbentuk. Kalau kita melihat untuk POI-nya kan udah nggak ada nih, udah nggak ada POI karena sudah termitigasi oleh ini tadi konfirmasi mitigasi ini. Dan untuk inducement terdekatnya itu ada di sini. Nggak ada POI ya. Jadi kalau teman-teman menemukan kondisi yang seperti ini, MCOK-nya sudah
berhasil dibentuk, inducementnya sudah berhasil, sudah terbentuk juga, tapi POI-nya itu tidak ada. Teman-teman bisa menunggu untuk inducement ini di sweep atau di break. Kalau di sweep marketnya membentuk EFC, kita tetap bisa open posisi sell. Dan skenario kedua, kalau inducement ini di break dan berarti kita skip saja. Kita skip saja. Kenapa? Karena di sini nggak ada POI. Bisa saja market break lagi high ini ya. Begitupun di sini, inducement ini kalau di sweep kita bisa open posisi sell, sweep dan membentuk EFC. Tapi sayangnya di sini di break. Jadi kita tidak bisa untuk menggunakan EFC. Kita lanjut. Nah, di sini marketnya tuh membentuk inducement yang baru, yaitu di low ini. Inducementnya berhasil di sweep. Kalau marketnya ingin membentuk EFC, dia harus break low dari candle yang berhasil sweep ini atau candle tertinggi di sini. Belum berhasil, ya. Dia masih sweep sampai ke atas ini, bahkan di sini masih sweep juga, ya. Masih sweep, dia belum berhasil break. Oke, ini candle tertinggi dan dia sweep sampai low ini. Dia harus break low ini untuk bentuk EFC. Nah, di sini sudah di break ya. Break sangat tipis di sini. Tapi karena marketnya masih sweep di sini, sweep inducement ya, sweep sampai terus, dan di sini sudah terbentuk EFC, maka kita bisa open posisi seperti ini di EFC ini menjadi seperti ini. Stop lossnya kita lebihkan seperti ini. Oke, di sini berhasil running ya. Di sini berhasil running masih sekitar 80 pip. Oke, kita balik ke 1 jam ya. Kita lihat bahwa untuk 1 jam, time frame 1 jam, saya hapus dulu ini. Valid low-nya masih berada di sini. Valid low. Kalau kita melihat di sini pun ada liquidity. Lebih jauh kita melihat bahwa liquidity sampai bawah. Bisa saja liquidity ini diambil, tapi sementara memang masih bearish gitu kan. Masih bullish. Dan untuk inducement time frame 1 jam itu ada di sini. Jadi take profit teman-teman terdekatnya mungkin bisa sampai inducement ini ya. Dan bisa di partial. Kalau kita melihat time frame M15 ya, seperti ini merupakan valid tag di time frame M15 karena marketnya berhasil tag inducement di sini. Ini merupakan valid low di time frame M15 sekaligus inducement di time frame 1 jam. Oke. Berhasil di break, berarti M15 membentuk chain of karakter. Ya. Jadi teman-teman bisa hold yang sini. Bisa hold entry ini ya. Sebenarnya ada lagi, saya entry lagi di selanjutnya mengikut time frame M15 ya, follow M15 untuk selanjutnya. Cuma saya akan bahas dulu entry saya ini saja. Satu dulu ini dulu. Seperti ini. M15 udah valid chain of karakter. Pertama teman-teman bisa BEP dulu ya, atau partial di sini dan sisanya BEP aja atau SL plus. Bisa sampai sini untuk take profit di 340 pip ya, atau bisa sampai liquidity ini. Seperti ini. Kalau ingin maksimal berarti sampai bersih, kalau sampai bersih sampai sini. Cuman kita tidak ada jaminan bahwa marketnya akan ambil bersih gitu. Jadi sebenarnya sampai sini pun udah boleh ya, atau sini pun udah boleh. Atau sampai sini pun sudah oke sebenarnya. Di 580 pip. Jadi seperti ini. Oke. Di sini berhasil hit take profit ya. Di 500
80 pip. Kalau kita menggunakan risk reward itu sekitar berapa nih? Banyak lah ya. Sini. Sekitar hampir 1/30 bahkan 40. Ya, 1/40 bahkan di sini. Dan ini updatean ini saya benar-benar enter di sini. Ini before-nya. Dan untuk resultnya ada di atas harusnya. Jadi SL ataupun TP saya share di sini ya. Tidak hanya TP doang, tapi SL pun saya share. Saya lupa lagi di atas ini nggak salah. Nah, ini enter yang pertama ini yang terkena BIP dan enter yang kedua yang running. Di sini saya nggak masuk sebenarnya yang pertama yang mitigasi, ya nggak masuk karena saya belum sempat mantau sampai area itu. Saya mantaunya sampai di sini aja pakai mcok. Ya, ini entriannya, ya. Dan ini enter saya. Jadi memang kita tidak layering, tidak overload. Ya. Saya rekomendasikan untuk teman-teman menggunakan risk management, atur sebaik mungkin, sebagus mungkin, karena kita ingin bertahan lama di industri ini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk study case di market XAUSD, di mana saya itu berhasil mendapat sekitar 580 pip dengan menggunakan stop loss 16 pip. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu untuk video study case mengenai market XAUSD. Next video kita akan bahas lagi study case di pair-pair lainnya ya. Karena saya pribadi ada beberapa pair yang saya pantau-pantau di sini, tidak hanya XAUSD, ada US Oil, AUDUSD dan lain sebagainya. Ya. Nanti pada next part kita akan membahas study case itu, hasil entrian saya, SL maupun TP. Oke, sampai di sini teman-teman, semangat belajarnya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.